Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tata krama di lingkungan sekolah, yaitu materi budaya Banyumas kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar terutama tentang ketika kita akan izin keluar atau meninggalkan sekolah, atau izin sekolah tidak masuk, dan belajar tentang materi bagaimana berhubungan dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta penjaga sekolah. Nah, langsung saja ya kita ke materi yang pertama, yaitu tata krama minta izin meninggalkan kelas atau meninggalkan sekolah. Nah, jika kita akan keluar kelas sebentar, tata kramanya yang pertama, meminta izin kepada Bapak Ibu Guru secara jelas, sopan, jujur, dan amanah sebelum keluar. Misalkan, kalian ada keperluan ingin ke belakang, atau mengambil sesuatu keluar kelas, boleh, tapi kita harus izin secara jelas. Kemudian, keluar kelas setelah mendapat izin. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan izin. Misal kita izin ke belakang, ternyata ke kantin, itu tidak boleh ya anak-anak. Lalu yang keempat, segera kembali setelah keperluannya selesai. Dan yang terakhir, setelah selesai segera memberitahu Bapak dan Ibu Guru. Jangan lupa juga kita mengucapkan terima kasih. Misal jika sudah selesai Pak, terima kasih. Nah, seperti itu. Kemudian tata krama selanjutnya adalah tata krama ketika keluar kelas dan tidak kembali lagi ke kelas. Nah, ini contohnya misal kalian merasa sakit ya, kemudian ingin pulang seperti itu, nah boleh izin. Kemudian jika misal kalian ada keperluan yang mendadak, misal seperti ada acara keluarga, nah itu boleh izin. Nah, tata kramanya yang pertama, meminta izin kepada Bapak Ibu Guru secara jelas, sopan, jujur, dan amanah. Nah, kita menyebutkan keperluan kita apa. Misal, izin karena ada saudara yang sedang sakit atau keperluan lainnya, nah boleh. Terus kemudian yang kedua, keluar kelas setelah mendapat izin. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan izin. Kemudian yang keempat, berterima kasih setelah mendapat izin. Nah, misal setelah diizinkan, kalian berterima kasih dulu kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih Pak atas izinnya. Nah, selanjutnya, jangan ada alat tulis yang tertinggal. Kemudian tidak meninggalkan sampah di dalam kelas. Nah, sebelum kalian keluar, dicek dulu ya, ada atau tidak alat tulis yang tertinggal, atau ada apa tidak sampah yang ada di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, keluar kelas dengan sopan, tidak gaduh, dan memberi hormat serta salam. Nah, ini tata krama ketika keluar kelas dan tidak kembali ke kelas ya anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu tata krama ketika tidak masuk sekolah. Nah, tidak masuk sekolah itu ada macam-macam ya alasannya, misal kalian sakit atau ada keperluan. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah memberitahu atau meminta izin secara tertulis. Bisa melalui surat atau mungkin karena zaman sekarang kita sangat akrab dengan handphone ya, atau kita juga bisa menghubungi Bapak Ibu Guru melalui handphone, tentu saja dengan bahasa yang sopan dan jelas ya anak-anak. Kemudian yang kedua, jika tidak sempat membuat surat, kita bisa minta tolong kepada teman untuk memberitahukan kepada Bapak dan Ibu Guru. Kemudian suratnya bisa menyusul ya anak-anak setelah kita masuk. Nah, yang jelas jika tidak masuk sekolah, kita harus memberi izin. Jika tidak memberi izin, nanti kita dihitung alfa atau membolos. Nah, tata krama yang dibahas selanjutnya adalah tata krama ketika kita berhubungan dengan kepala sekolah atau guru ketika berada di sekolah. Nah, yang pertama adalah anggaplah ibu dan bapak guru sebagai orang tua di sekolah. Nah, karena kita sedang berada di sekolah, maka orang tua kita di sekolah adalah bapak dan ibu guru ya anak-anak. Kemudian yang kedua, berilah hormat atau salam ketika berjabat tangan. Yang ketiga, membantu membawakan dan mengatur barang-barangnya dengan meminta izin terlebih dahulu. Nah, jika kalian melihat Bapak dan Ibu Guru, misal dari kantor membawa buku banyak, nah kalian bisa membantunya dengan meminta izin terlebih dahulu ya. Misal, boleh saya bantu Bu, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, berbicara dengan ramah
sopan dan menggunakan bahasa yang baik. Nah, kalian jika berbicara dengan Bapak Ibu guru itu berbeda dengan berbicara teman kalian ya, anak-anak. Kemudian yang kelima, jika melewati Bapak atau Ibu guru, meminta izin dan berjalan pelan. Nah, misal jika kalian mau berjalan tetapi ada Bapak dan Ibu guru, kalian boleh permisi terlebih dahulu ya. Permisi Pak, permisi Bu, seperti itu. Nah, yang terakhir, tidak memotong pembicaraan jika diajak berbicara oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, jika kalian diajak berbicara oleh Bapak dan Ibu guru, kalian mendengarkan terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan setelah Bapak dan Ibu guru menyelesaikan pembicaraannya. Nah, tata krama selanjutnya adalah tata krama ketika berhubungan dengan penjaga sekolah. Yang pertama adalah menghormati penjaga sekolah. Nah, kita tidak boleh semena-mena terhadap penjaga sekolah ya, anak-anak. Yang kedua, tidak meremehkan. Nah, tidak meremehkan. Kemudian yang ketiga, tidak suka menyuruh penjaga sekolah. Nah, nggak boleh ya anak-anak mentang-mentang penjaga sekolah jadi kita suruh-suruh, tidak boleh. Kemudian yang terakhir, tidak merepotkan penjaga sekolah seperti merusak tanaman, mencoret tembok, dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Selain kita merepotkan penjaga sekolah, kita juga namanya tidak menjaga lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, membantu penjaga dengan melaksanakan piket kelas dengan baik. Nah, dengan kalian melaksanakan piket dengan baik, itu juga termasuk membantu penjaga sekolah. Kemudian, ini tata krama terakhir adalah tata krama terhadap tamu di sekolah. Nah, jika ada tamu yang datang ke sekolah, kita sebaiknya bagaimana sih? Nah, yang pertama, memberi salam atau menjawab salam ketika ada tamu di sekolah. Nah, ketika ada tamu dan kalian adalah orang pertama yang mereka temui, jika tamunya memberi salam, kalian harus menjawab ya anak-anak. Kemudian yang kedua, menjawab dengan sopan dan jelas jika ada pertanyaan dari tamu. Misal menanyakan sesuatu tentang guru, dijawab ya anak-anak. Kemudian membantu tamu jika diperlukan. Nah, misal jika ada tamu butuh bantuan, misal ingin ke kantor kepala sekolah atau ingin ke kantor guru, boleh kalian bantu dengan menunjukkan jalannya ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, menghormati orang tersebut. Nah, kita harus menghormati tamu tersebut ya anak-anak. Nah, demikian adalah materi tentang tata krama di lingkungan sekolah. Sekian dulu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.